Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Senin 11 November 2024. Dengan bacaan Alkitab dari Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai 24. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Yesaya pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Bahaya kesombongan dan hikmat sejati. Seorang mahasiswa dalam sebuah universitas dinobatkan menjadi mahasiswa terbaik dengan indeks prestasi kumulatif mencapai 3,95. Itu membuatnya mendapatkan beasiswa dari universitasnya dan ia menjadi duta mahasiswa berprestasi. Dengan hal itu, ia selalu merasa harus selalu menjadi yang terdepan, dan ia menjadi sombong. Ia tidak mau mendengarkan teman-temannya ketika memberikan pendapat, karena baginya hanya pendapatnya lah yang paling baik. Akibatnya, teman-temannya menjauhi dia, bahkan tak ada satupun yang mau dekat dengannya. Suatu hari ia diberikan tugas oleh dosen dan mengharuskannya harus bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas tersebut. Lalu ia menghubungi beberapa temannya dan temannya menolak ajakannya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas tersebut. Maka ia kewalahan dalam menyelesaikannya, dan ia sadar bahwa sejatinya kecerdasan yang ia miliki bukan membuat ia menjadi sombong, tetapi semakin rendah hati dan mau terbuka terhadap orang lain. Pada nats renungan hari ini, Nabi Yesaya menegur keras mereka yang sombong dan merasa cukup bijaksana dalam pengertian duniawi. Yesaya memperingatkan bahwa kebijaksanaan manusia yang tidak disandarkan pada Allah bisa membawa kehancuran. Kita diingatkan untuk rendah hati dan menggantungkan pengertian kita kepada Tuhan, bukan pada hikmat kita sendiri. Dalam nats renungan ini kita mendapatkan beberapa poin penting, yaitu pertama, kesombongan menjadi penghalang. Kesombongan seringkali membuat kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Ketika seseorang mulai merasa bahwa ia lebih bijaksana daripada orang lain, ia menutup dirinya terhadap kebenaran dan hikmat sejati. Tuhan menginginkan kita untuk hidup dengan kerendahan hati, selalu sadar bahwa hikmat kita terbatas dan kita selalu membutuhkan Tuhan. Kedua, keterbatasan hikmat manusia. Sehebat apapun kita dalam ilmu pengetahuan, pengalaman atau kecerdasan, hikmat kita sebagai manusia tetap terbatas. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu memiliki pandangan yang lebih luas dan pengetahuan yang tak terbatas. Ketiga, panggilan untuk merendahkan diri. Yesaya mengajak kita untuk sadar akan bahaya sikap merasa diri paling bijaksana. Tuhan selalu mencari hati yang rendah, hati yang mau dibentuk dan diajar.
Dalam kerendahan hati, kita mengakui bahwa hikmat yang sejati berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Keempat, mengandalkan hikmat Tuhan. Ketika kita merendahkan hati dan bersandar pada hikmat Tuhan, Dia akan menuntun kita pada jalan yang benar. Alkitab seringkali menekankan pentingnya bersandar kepada Tuhan daripada mengandalkan diri sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesaya 5 ayat 21 adalah pengingat yang kuat untuk tidak menjadi sombong dalam kebijaksanaan kita sendiri. Dunia mungkin mengagungkan kebijaksanaan manusia, tetapi Tuhan memanggil kita untuk rendah hati dan bersandar padanya. Kesombongan akan membawa kita kepada kehancuran, tetapi kerendahan hati akan membuka pintu kepada hikmat yang sejati dan hidup yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Kebijaksanaan sejati adalah hikmat dari Tuhan, dan hanya bisa kita dapatkan jika kita tetap rendah hati, mengakui keterbatasan kita dan menggantungkan pengertian kita pada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami. Kami menyadari bahwa hikmat dan kebijaksanaan kami datang daripada-Mu. Kami akan belajar merendahkan hati kami dan mengakui bahwa Engkau saja Allah yang akan kami andalkan dalam hidup ini. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Boima Hengki Banuarea STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.